Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, hari Kamis tanggal 29 Mei 2025. Waktu berjalan terus, makin mendekati 31 Mei. Berarti makin mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Saya terus mempersiapkan diri bersama Bapak Ibu untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kita puji Tuhan. Kita mau baca 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai 9. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Apa yang kita miliki itu milik Tuhan, bukan milik kita. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan mau lihat seberapa bayar harganya kita kepada Tuhan. Seberapa besar kita cinta kepada Tuhan Yesus. Itu mari Bapak Ibu bersama saya semangat ikut Yesus. Kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Semuanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan pujian ini. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin, haleluya. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ia adalah ibadahmu yang sejati. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaanmu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Segala kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu
seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kuduskanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa, semua salahku, ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap baca firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Kasih-Nya Tuhan sempurna, nyata. Kita bisa diizinkan Tuhan hidup sampai saat ini. Muliakan Tuhan. Mari kita mempersembahkan hidup kita bukan untuk dunia. Banyak orang mempersembahkan habis-habisan all out buat dunia. Sedangkan dunia bukan juru selamat. Dunia akan hancur lenyap. Tapi orang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan, hidup yang menurut kehendak Tuhan, akan mendapatkan hidup kekal surga selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ibadah yang sejati, hidup ini untuk Kristus. Karena saudara sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Dan hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup ini Tuhan ciptakan Bapak Ibu. Ya Tuhan mau supaya kita memuliakan Tuhan. Karena kita berasal dari Tuhan dan hidup untuk Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari pagi ini kita mau baca firman Tuhan. 1 Tawarin 29 ayat 1-3 berurutan. Bapak Ibu, kemarin kita sudah baca 1 Tawar pasal 28. Sekarang 1 Tawar 29. Puji Tuhan, ini merupakan pasal yang terakhir. Setelah itu kita melanjutkan di kitab 2 Tawari. Oh puji Tuhan. Demikian perjanjian baru sudah mendekati kitab Wahyu. Selanjutnya nanti baca kitab Yudas. Selanjutnya baca kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir di perjanjian baru. Puji nama Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai sekarang setia, bisa melakukan pekerjaan Tuhan, saya bisa terus baca rutin firman Tuhan, beritakan firman Tuhan melalui YouTube pagi malam. Ini kemurahan Tuhan yang besar. Sungguh, kalau bukan kemurahan Allah selesai, saudara. Saya apa artinya? Tidak ada arti apa-apa, saudara. Di hadapan Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan tidak berkenan sama kita, dipanggil sama Tuhan, selesai usia kita di muka bumi. Sudah nggak bisa main gitar saya. Nggak bisa menyanyi. Nggak bisa baca Alkitab lagi. Ya, sebagai mohon maaf, sebagai benda mati. Ya, orang kalau sudah menjadi jasa mayat, udah nggak bisa apa-apa. Takut sama Tuhan. Itu mari selagi kita hidup untuk Tuhan Yesus. Mari kita membaca 1 Tawarin 29 ayat yang pertama. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Oh, hebat saudara. Daud memiliki pandangan yang sehat terhadap Tuhan. Dia bertanggung jawab. Dia rendah hati di hadapan Tuhan. Dia ngaku dengan segala rendah hati. Anaknya Salomo yang dipilih sama Tuhan belum berpengalaman. Di usia masih muda. Sedang pekerjaan Tuhan itu begitu besar. Dia ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dahsyat. Saya menangis saya baca ini ayat yang pertama ini. Berarti kita belajar supaya kita mau seperti Daud. Maka Daud dipilih sama Tuhan. Berkenan. Mari kita mau baca. Kisah Rasul 13 ayat 22. Ini menjadi pegangan saya juga saudara. Supaya kita sama-sama mau hidup yang berkenan sama Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22 demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Coba disingkirkan Allah. Berarti Allah punya kuasa. Tuhan punya kewenangan atas segala-galanya dalam hidup kita. Jangan macam-macam sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Bisa disingkirkan dan Tuhan ganti menjadi Daud sebagai penerusnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Coba ini, cocok saudara. Ya Daud ini saya pertama, dia merasa rendah hati. Anaknya Salomo belum pengalaman, usia masih muda.
Dan dia berkata, pekerjaan-pekerjaan besar bukan untuk manusia, baik itu untuk Tuhan. Bapak Ibu, mari pandangan kita harus sehat. Termasuk saya mengambilkan firman Tuhan ini untuk Tuhan. Dan kedua, memang itu saudara semua supaya kita healing. Jadi makanan rohani buat kita semua. Supaya kita sadar hidup ini seperti uap, saudara. Mari kita sama-sama, selagi Tuhan berikan kehidupan, berilah kehidupan yang berkenan sama Tuhan. Kita memberikan kualitas hidup yang betul-betul layak di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah laku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata shoham dan permata tatanan, batu hitam, batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak pualam. Coba, semuanya untuk Tuhan, masing-masing diatur rapi oleh Daud, spesifik. Besi-besi, ya, tembaga-tembaga, perak-perak, emas-emas, semuanya rapi diatur karena dia memandang kepada Tuhan. Daud begitu menghormati Tuhan, Daud begitu takut sama Tuhan. Ya, itu mari kita mau saling menghormati Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Lihat yang ketiga, saudara. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah laku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, dengan ini memberikan kepada rumah laku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ya sakala makaramaturias. Daud begitu mencintai Tuhan. Dia tidak mau memberikan yang biasa-biasa saja. Tapi Daud memberikan terbaik buat Tuhan. Karena pandangan sehat kepada Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu. Saya menangis baca ini. Menggugah hati saya supaya belajar, saya memberikan terbaik. Karena apa yang kita kerjakan buat Tuhan itu tidak sia-sia. Dan sebenarnya belum arti apa-apa dibandingkan dengan kasih Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Dulu kita orang berdosa, sudah seharusnya kita mengetuk dosa. Harusnya kita tidak mengenal kebenaran. Tapi karena anugerah Tuhan kita mendapatkan keselamatan. Kasih karunia Tuhan. Mari kita membalas cintanya Tuhan. Sampai kapan kita bisa membalas cintanya Tuhan? Sampai kapan pun tidak bisa, saudara. Raja Daud begitu mencintai Tuhan. Dia menyediakan untuk rumah kudus. Dengan ini memberikan kepada rumah laku dari emas dan perak kepunyaan. Waduh, hebat Daud. Jadi kalau saya lihat berapa saudara yang dipersembahkan Daud untuk rumah Tuhan. Ayat yang keempat, 3.000 talenta emas dari emas Ofir. Emas Ofir ini lebih dari 24 karat, saudara. Logam mulia betul, murni, ya, yang tidak dicampur-campur, emas Ofir yang mulia, yang luar biasa berharga. 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Oh, berikan yang terbaik. Saudara bertahu 3.000 talenta. Satu talenta itu 34 kilogram. Kalau 3.000 talenta saya hitung itu 102 ton, saudara. 102.000 kilogram, 102 ton. Sekarang kalau seandainya 1 gram emas 1 juta, sekarang kita lihat emas 1 juta lebih, bahkan mungkin 2 juta, saudara. Anggap 1 juta, misalnya saya kasih contoh, misalnya ini 1 juta, ini 102 ton emas. Berarti saya hitung 102 triliun dia mempersembahkan buat Tuhan. Nggak ada saya lihat gereja nilainya 100 triliun, saudara. Coba, tapi Daud, itu baru dari emas loh, belum perak, saudara. Belum yang lain-lain. Dia memberikan terbaik buat Tuhan. Yakni emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapa yang pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Wah, dahsyat. Daud memberi contoh teladan kepada bangsa Israel. Dia loh, aku sebagai raja. Dia tidak memberikan persembahan yang biasa-biasa, yang luar biasa. Dari emas perak milikku sendiri, habis-habisan, all out dia. Dia berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Karena dia sadar apa yang dia miliki itu milik Tuhan. Dan dia mencontoh teladan bagi seluruh bangsa Israel, jemaat Tuhan. Maka dia kata, dia siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan. Dia menghimbau kepada jemaat, mari di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu juga saya himbau, mari supaya kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Selagi kita hidup, selagi Tuhan berikan berkat buat kita, mari belajar kita untuk berani bayar harga, saudara.
berikan terbaik, suka memberi, itu diberkati Tuhan. Sehingga demikian ayat 6, lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1000, pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaan komitmen. Karena dari pimpinannya, rajanya memberi contoh teladan. Lead by example, saudara. Memimpin dengan memberikan contoh. Maka yang ketujuh, mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Wah, dahsyat, soalnya kalau hitung ini tidak tahu saya, ratusan triliun. Ya, tadi aja 3.000 talenta emas, saya sudah 100 triliun. Ini ada lagi di 5.000 talenta emas, sudah hitung sendiri sudah. Siang mempunyai batu permata menyerahkan kepada Yel orang Gerson itu untuk perbandahan rumah Tuhan. Semua untuk Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Amin. Untuk Tuhan bersuka cita. Karena kita sadar apa yang kita miliki itu milik Tuhan. Berasal dari Tuhan. Makanya 1 ayat 7. Kita lahir tidak bawa apa-apa, saudara. Tinggalkan dunia. Gitu juga tidak bawa apa-apa. Tapi apa selama kita hidup? Punya apa-apa yang kita dari Tuhan. Pergunakan apa-apa itu untuk Tuhan. Pergunakan untuk Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Tuhan semua memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Hari Kamis tanggal 29 Mei 2025. Kita mau berjaga dan berdoa dan ikuti firman Tuhan. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mari belajar kita berharga. Berikan yang terbaik. Sebab apa yang kita berikan buat Tuhan itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.